Saudara, jumpa lagi bersama saya, tentu masih di dalam program di mana semua orang dapat menyampaikan segala hal. Jadi jangan kemana-mana, karena besok bisa saja menjadi giliran Anda. Tetap saksikan tayangan ini bersama saya Vianus Sarung dalam Giliran Warga Bicara. Salam Excelso, silakan. Silakan. Terima kasih, salam Excelso. Excelso, tempat ngopi eksklusif di Kota Kendari. Baik saudara, saya sudah kedatangan narasumber kita pagi hari ini, tentu dengan wajah-wajah yang fresh. Selamat pagi bapak-bapak. Baik, ya, dari beberapa tahun yang lalu sejak Presiden Jokowi masih menjabat, ini isu terkait mafia tanah marak, ya. Bahkan menjadi buah bibir juga di masyarakat. Jadi perbincangan hangat seperti ini. Banyak orang yang mengadu ke aparat penegak hukum, bahkan ke mungkin pertahanan sendiri terkait masalah yang mereka alami yang diduga ada keterlibatan, saya katakan, mafia tanah ini. Nah, tema kita hari ini agak keras nih ya. Jadi brengseknya mafia tanah. Saya akan langsung kepada Pak Ismuna Hadi selaku analis administrasi pertanahan. Sejak kapan Anda mulai berkecimpung atau mendedikasikan diri untuk menjadi seorang analis pertanahan demi membantu warga? Sejak kapan Pak Ismu? Ya kira-kira saya lakukan itu sejak tahun 2000-an lah ke bawah. Baik, sudah lumayan lama ya Pak Ismu. Baik, berarti sudah banyak Anda melihat atau mengamati kasus-kasus serupa yang mungkin menurut Anda ada oknum mafia tanah yang bermain di sana. Iya, saya kira begitu. Nah, saya bacakan poin yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPN kota atau kabupaten. Nah, yang pertama itu ada pendaftaran tanah, Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua ada pengukuran dan pemetaan tanah serta pengendalian pengelolaan tanah. Nah, Pak, terkait pendaftaran tanah, ini kan terkadang menurut isu di masyarakat yang berkembang bahwa BPN ini kurang di dalam verifikasi alas hak ketika masyarakat melakukan pendaftaran tanah. Ini kan akhirnya banyak masyarakat berpikir bahwa pihak BPN itu lemah dalam melakukan hal verifikasi alas hak, sehingga terjadinya sertifikat yang tumpang tindih ini. Nah, apakah Anda mengakui hal itu atau ada klarifikasi seperti apa? Kenapa sehingga terjadi itu? Ya, mungkin silakan. Perlu saya jelaskan di sini. Ya. Jadi kami di pertanahan itu, saya ulangi lagi tadi, kami tidak punya kewenangan untuk menguji secara material. Baik. Persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh masyarakat, misalnya di sini terkait alas hak. Alas hak. Apabila kami sudah memenuhi syarat, misalnya ditandatangani oleh lurah atau kepala desa, kemudian ada 2 saksi, nah itu sudah kuat. Sudah kuat, karena kami tidak punya kewenangan untuk menguji secara material apakah itu dipalsukan atau tidak. Tapi apakah sudah berdasarkan dengan cek ke lokasi, Pak? Sesuai dengan keterangan tersebut. Karena kita kan tidak tahu ini, apakah ada konspirasi antara kelurahan dan pihak-pihak mafia tanah ini, oknum mafia tanah ini, sehingga bisa terjadi tumpang tindih itu, seperti itu. Jadi begini prosedurnya. Ya. Kami secara awal itu untuk proses penerbitan sertifikat tadi kan dari persyaratan administrasi. Terutama dokumen-dokumen tadi. Apabila sudah dipenuhi, tentunya kita lanjut ke proses pengukuran. Pengukuran bidang tanah. Dalam pengukuran bidang tanah ini kita punya prinsip itu kontradiktur delimitasi. Artinya batas itu harus disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan. Oke, saya potong sedikit lagi, Pak. Apakah benar akhirnya kita bisa berpikir lemah dong ini? Artinya pihak BPN tidak punya hak untuk melakukan uji, paling tidak ya, apakah benar alas hak ini punyanya si A atau si B? Seperti itu, Pak.
Apakah akhirnya pernyataan bahwa BPN lemah dalam hal verifikasi itu benar? Saya tidak bisa bilang juga lemah karena kami Iya. kan proses administrasi. Hmm. Artinya ada proses administrasi apabila semua persyaratan kelengkapan administrasi itu Sudah lengkap. dipenuhi, Hmm. kami proses. Misal terkait misalnya ada dokumen yang dipalsukan itu bukan kewenangan kami. Tetapi kami di sini pada saat proses penerbitan sertifikat tentunya kami punya tahapan. Seperti yang saya katakan tadi, pengukuran itu harus ada persetujuan pihak perbatasan. Apabila ada salah satu pihak misalnya tidak menyetujui, itu kami pending. Kemudian misalnya setelah lolos ini, setelah lolos pengukuran tadi, di situ ada panitia pemeriksa tanah, itu turun langsung ke lapangan bersama anggota panitia, salah satunya itu Pak Lurah atau Pak Desa. Pemerintah setempat ya. Baik. Oke. Ya, karena maklum ya, masyarakat akan berpikir, wah kok bisa terjadi tumpang tindih ini. Ya, betul. Di masyarakat sangat sering ditemui. Ya, satu bidang tanah, namun pemilik sertifikatnya 2, 3, 4 orang bisa jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan ke kasus Made Sabara sesuai dengan apa yang diamati oleh Pak Ismuna Hadi selaku analis administrasi pertanahan. Nanti Pak bisa menyampaikan. Namun saya ke pihak Kanwil ATR BPN terlebih dahulu. Ya, kepada Bapak yang mewakili Kak Kanwil mungkin bisa Pak, silakan mic-nya. Ya, saya mau bertanya satu poin aja nih Pak ya dari Kanwil. Karena Kanwil ATR BPN dan BPN Kota Kabupaten ini kan masih satu wadah ya Pak ya. Jadi saya pikir sama lah seperti itu. Mungkin fungsi-fungsinya aja yang sedikit berbeda begitu ya. Nah, Pak, menurut Anda ini kan tugas dan fungsi kantor wilayah ATR BPN itu kan membantu kementerian ya, ATR BPN untuk pengawasan dan pembinaan. Nah, kira-kira menurut Anda maksimalkah yang sudah dilakukan dari kantor wilayah ini, Pak? Terkait pembinaan tersebut dan pengawasan tersebut. Ya, silakan Pak. Pak Ilham. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Oke. Ya, izin ya. Terkait dengan tugas fungsi kantor pertanahan sendiri dengan kantor wilayah mungkin dua hal yang berbeda, meskipun kami satu struktur ya, satu struktur di mana mulai dari tingkat menteri, di bawahnya untuk daerah itu di provinsi ada Kanwil, dan untuk di bawahnya lagi tingkat kabupaten kota ada kantor pertanahan. Baik. Jadi yang tugas daripada kementerian sendiri ini memang didelegasikan ke Kanwil sebagai pembina wilayah. Jadi tugas-tugas daripada pembina wilayah sendiri ini yang pertama memonitor, mengevaluasi dan mengamati secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas kantor pertanahan dalam melayani masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, bukan cuma dari kantor pertanahan yang bersosialisasi ke masyarakat, tingkat Kanwil pun biasa melaksanakan kegiatan yang sosialisasi ke masyarakat, seperti kegiatan sosialisasi lah. Sosialisasi yang setiap tahunnya itu juga Kanwil laksanakan. Apakah di seluruh provinsi, seluruh kabupaten maksud saya? Ya, sebentar dulu. Okay. Ya. Jadi pembinaan tersebut, sosialisasi ini memang ada beberapa tempat, tidak mungkin satu kaligus kami laksanakan di semua kabupaten. Biasanya kami mengundang beberapa perwakilan dari kabupaten-kabupaten untuk hadir dalam hal ini, kegiatan ini. Terus yang kedua juga kegiatan pembinaan atau evaluasi dari kantor wilayah itu ke kantor pertanahan, yaitu biasanya kami juga dari kantor wilayah turun ke kantor pertanahan. Dari kantor pertanahan kami melihat kinerjanya, prospek pekerjaan dilaksanakan teman-teman. Itu setiap tahun rutin dilaksanakan oleh Kanwil untuk memonitor sekaligus mengevaluasi teman-teman di kantor pertanahan. Itu. Baik. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi,
bahwa melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi terkait pembinaan dan pengawasan atau seperti apa, Pak? Begini, jadi sosialisasi ini memang ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama sosialisasi dalam hal pembinaan itu khususnya kepada internal kami. Nah, Kanwil sosialisasi kepada pembinaan kepada kantor pertanahan Baik. terkait dengan tupoksi kantor pertanahan, kinerjanya dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan di masyarakat seperti itu. Saya potong, Pak. Terkait pengawasan. Nah, ini kan saya juga selaku insan media, artinya kita ini banyak jalan juga ya, di berbagai kota kabupaten. Nah, banyak sekali curhatan warga terkait permasalahan yang terjadi di BPN kota atau kabupaten. Nah, terkait hal ini, apakah hal itu sampai ke pihak Kanwil? Mendengar hal-hal tersebut atau tidak kira-kira, Pak, selaku pengawasan secara umum? Ya, jadi terkait dengan hal-hal yang disampaikan masyarakat, mungkin tidak semualah atau 100% sampai ke Kanwil, ya. Ada hal-hal tertentu mungkin wajib nggak itu kepala kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten untuk melaporkan hal-hal terkait permasalahan yang terjadi? Wajib atau tidak? Gini, jadi saya kembali lagi terkait dengan kegiatan pembinaan ini. Disinilah pada saat pembinaan dari Kanwil, pihak Kanwil kantor wilayah ini pembinaan, disinilah tempatnya para kepala kantor atau teman-teman di kantor pertanahan ini menyampaikan terkait dengan hambatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan. Baik. Itu jadi apabila hal tersebut teman-teman dari kantor pertanahan saya rasa sudah bisa menyelesaikan, ya, saya rasa tidak perlu sampai ke Kanwil lagi. Baik. Tetapi kalau misalnya hal tersebut perlu dikoordinasikan ke Kanwil, mungkin hal ini yang disampaikan oleh teman-teman para kakan di Kanwil pada saat pembinaan tersebut. Baik. Itu saja. Apakah mungkin tergantung skalanya, Pak? Artinya kalau skalanya ini masih kabupaten, belum provinsi, tidak perlu Kanwil turun tangan. Ataukah ada ukuran-ukuran tertentu yang sehingga melibatkan Kanwil provinsi untuk turun? Iya. Jadi kembali terkait dengan permasalahan kendala apa, kami tidak ada ukuran besar atau kecilnya. Tetapi sepanjang hal tersebut terkait dengan pelayanan kami, pelayanan kantor pertanahan, ini apabila kantor pertanahan mengalami kendala, butuh konsultasi atau bimbingan dari tingkat provinsi, itu dapat menyampaikan pada saat pembinaan tersebut. Sudah cukup jelas lah ya, artinya terkait dari pengawasan dan pembinaan. Oke, nah sebenarnya pertanyaan berikutnya ini akan saya berikan kepada pihak kejaksaan ya. Hubungannya mafia tanah dengan penyelenggara negara. Artinya dalam hal ini tentu Badan Pertanahan Nasional, seperti itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang juga ingin saya sampaikan karena ada kasus-kasus tertentu yang akhirnya melibatkan masyarakat, warga yang dikatakan dikriminalisasi seperti itu. Ya, ada beberapa kasus, bahkan mungkin nanti bisa diceritakan juga oleh Pak Ismu Nahadi terkait yang beliau pernah ceritakan juga ke saya. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang akhirnya ada warga yang dikriminalisasi hubungannya dengan praktik yang dilakukan oleh para mafia tanah. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini lagi-lagi saya mau sampaikan langsung kejaksaan dalam hubungannya praktik yang dilakukan oleh mafia tanah. Ada melibatkan, mungkin saja melibatkan penyelenggara negara di sana. Ya, mungkin saja oknum-oknum yang ada di pihak BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional. Ya, kita tidak tahu seperti apa langkah-langkah hukumnya, atau mungkin seperti yang saya katakan tadi, ada kasus ahli waris tanah yang kemudian dituduh melakukan penyerobotan lahan dikarenakan ada, seperti yang saya katakan tadi, Pak, ada bukti hak milik lain yang dimiliki, ya, sekalipun mungkin warga ini memiliki alas hak, tetapi di kemudian hari ada sertifikat muncul dan bahkan tumpang tindih, sehingga yang mengaku oknum memiliki tanah tersebut melapor ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian turun tangan sehingga ahli waris ini menjadi tersangka. Nah, kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polda Sultra kalau nggak salah ya Pak Ismun ya, dan ini juga sudah pernah 2 kali diajukan berkasnya untuk P21 namun ditolak. Seperti itu Pak Ismun. Nah, ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada bukti-bukti yang disertakan bahwa benar
si warga yang mengaku bahwa itu adalah hak saya, itu adalah milik saya sebab saya adalah ahli waris, itu terbukti benar seperti itu. Nah, hal-hal inilah Pak kemudian dari pihak BPN seperti apa menyikapinya? Ya. Baik. Terkait dengan unek-unek yang disampaikan oleh Pak Ismun hari tadi, Iya. ini saya tidak bisa banyak bicara karena ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Baik. Marilah kita hormati proses yang dilaksanakan oleh para penegak hukum kita. Kalaupun hasilnya nanti ada dari pihak BPN, kami siap bertanggung jawab. Itu Baik. saja. Ya, baik. Luar biasa ya. Jadi dari pihak BPN Kota Kendari, karena kebetulan ini kasusnya di Kota Kendari ya Pak ya. Iya, siap bertanggung jawab. Wah, luar biasa. Tapi sebelumnya lebih lanjut saya mau apresiasi dulu ya. Saya apresiasi buat Kanwil ATR BPN Provinsi Sultra dan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Kendari yang sangat-sangat luar biasa yang menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah jadwal yang padat Pak ya. Luar biasa. Dan saya dengar ini baru pulang dari luar kota Pak. Ya luar biasa ya. Terima kasih sekali untuk hadir. Nah, saya lanjut ke Pak Ismun Ahadi selaku analis administrasi pertanahan. Pak boleh mic-nya Pak. Ya. Saya mau bertanya mungkin seputaran kasus yang warga telah ceritakan ke pihak kami ya bahwa ia adalah seorang ahli waris kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal menerobos atau memasuki pekarangan orang lain tanpa izin seperti itu. Nah, Anda dengan apa yang Anda simak atau Anda analisa benar nggak apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum? Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini kasus Iya. cukup lama bergejolak. Artinya, kalau kita ingin melakukan laporan ke pihak Polda, Ya. tidak pernah akan diterima. Karena kan kita melawan tembok ini. Ceritanya begitu. Baik. Jadi mereka Ya. tembok, kita ini ya tidak ada apa-apanya. Siapalah rakyat begitu ya? Ya. Iya, iya. Jadi kalau mereka melakukan pelaporan itu bukan cuma posisi di Polda saja, baik dia Polsek, baik Polres maupun Polda, tapi tidak pernah sanggup itu untuk diselesaikan. Nanti setelah laporan-laporan itu pernah masuk, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung. Nah itu waktu itu almarhum Sarjono, tiba-tiba di P21 langsung diterima. Entah apa bagaimana jadinya. Langsung tembus ke pengadilan. Saya bilang, saya cari jaksanya Pak Arman Maul itu. Saya bilang, Pak ini tanah kasus perdata kok bisa jadi kasus pidana. Itu pemilikannya sah. Sedangkan orang yang mengaku itu saya bisa katakan sertifikat bodong atau palsu. Saya bisa jelaskan nanti, ketika nanti apa yang mau diterangkan saya akan terangkan. Jadi waktunya di sidang, saya bilang toh jangan sampai ditahan, biar sehari. Nah, jadi waktu itu didakwa, ceritanya dijatuhkan palu 6 bulan kurungan. Karena dengan apa yang saya sampaikan, mereka tidak berani menahan. Artinya tidak sama sekali ditahan. Tapi kok Anda sangat berani mengatakan bahwa itu palsu, Pak? Ya itulah nanti saya jelaskan kalau apa yang disampaikan itu. Iya. Sertifikat itu merupakan dokumen penting ya. Iya. Hak kepemilikan tanah dan itu dikeluarkan oleh negara loh Pak Ismun. Berani Anda mengatakan itu palsu pada waktu itu? Berani. Apa alasan Anda Jadi atau apa kekuatan Anda sehingga berani mengatakan bahwa itu palsu seperti itu, Pak? Jadi kemarin tahun 2024 itu kan pihak anak almarhum ahli waris itu dijadikan langsung tersangka. Oke. Rupanya setelah diperiksa langsung dinyatakan tersangka. Jadi saya bilang penyidik sebelum dilakukan P21, tolonglah saya diambil keterangan dulu. Begitu saya dimintai keterangan pihak penyidik Polda, di situ ada beberapa penyidik, saya ditanyakan, bagaimana saudara tahu bahwa ini barang kedudukannya apakah betul tidak berada di wilayah posisi wilayah Korumba atau Jalan Merdeka Sabara? Maksudnya objek-objek tanah itu, Pak? Artinya tidak betul. Saya bilang itu barang semua terindikasi palsu.
Jadi dari awal saya bisa ceritakan. Oke. Tapi lucunya pihak Polda, penyidik, saya mau sampaikan keterangan semua apa yang harus dapatkan ini untuk menjelaskan fakta dan bukti. Mereka tidak ingin menjelaskan. Tidak perlu. Jadi apa maksudnya? Nah, Pihak Polda, mohon maaf, Pak, pihak Polda penyidik menyampaikan tidak perlu. tidak perlu. Saya sudah jelaskan itu Bang, palsu. Silakan Anda penyidik, sidik saya dengan dibuka semua data-datanya, tapi kan tidak ditanyakan. Nah, jadi pada saat itu setelah mereka dengan SPDP, diajukanlah ke P21 ke pihak Kejaksaan Tinggi. Baik. Itu pun sudah 2 kali. Nah, setelah 2 kali, saya juga bisa berasumsi ini barang tidak bakal P21, pasti P18. Nah, saya datang ke jaksa. Waktu itu saya bawakan bukti-bukti, saya terangkan semua fakta-faktanya. Akhirnya jaksa juga paham ini barang. Saya bilang, Pak, ini indikasi palsunya ini. Begitu. Baik. Oke. Nah, saudara, lagi-lagi sebenarnya saya ingin bertanya kepada pihak kejaksaan. Ya, kaitannya dengan kasus ini, sehubungannya juga dengan mafia tanah tersebut. Nah, pihak kejaksaan menerima berkas, ya, menerima berkas perkara dari pihak kepolisian, lalu ditolak. Sebenarnya saya ingin sekali menanya langsung ya pada pihak kejaksaan bahwa adakah evaluasi tertentu yang dilakukan ataupun verifikasi terkait berkas-berkas perkara yang masuk untuk dapat di P21-kan. Kenapa ditolak sampai 2 kali? Inilah yang menjadi pertanyaan di kemudian, ya. Kenapa sampai ditolak? Seperti itu. Ya. Alasannya tentu bahwa kekurangan kelengkapan berkas. Seperti itu ya Pak Ismun ya. Mungkin seperti itu. Nah, namun saya mau bertanya langsung sebenarnya, lagi-lagi pihak kejaksaan kenapa tidak hadir hari ini untuk memberikan keterangan resmi. Ini masyarakat ingin mengetahui penjelasan-penjelasan terkait dengan hubungannya kasus-kasus yang terjadi di seputaran pertanahan seperti itu. Nah, kaitan-kaitannya dengan adanya oknum ataupun saya katakan langsung itu mafia tanah yang ikut praktek mengambil bagian di dalam kesempatan-kesempatan yang bisa mereka ambil seperti itu. Nah, namun sayang pihak kejaksaan tidak hadir hari ini ataupun mengirim utusan seperti itu untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat. Baik, langsung saja mungkin dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari menanggapi ini seperti apa, Pak? Ya, ini akhirnya terjadi indikasi tumpang tindih lagi seperti kasus yang Bapak jelaskan tadi. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan khususnya kasus di Made Sabara ini, Pak? Silakan. Saya perkuat apa yang saya sampaikan pertama tadi. Baik. Ini saya tidak bisa berkomentar banyak karena sudah ditangani aparat penegak hukum, termasuk dari pihak kantor pertanahan sebenarnya sudah di BAP juga di Polda. Oh begitu? Iya. Oh sudah dipanggil, sudah diambil Pak? keterangannya. Pihak pertanahan sudah dipanggil. Makanya di sini saya tidak mau panjang lebar. Kita tunggu hasilnya dari aparat penegak hukum itu saja. Baik. Iya. Oke. Karena pihak kami juga sudah diminta keterangan. Sudah diperiksa juga ya. Baik. Sebagai saksi Pak tentu. Iya. Diminta dokumen apa semua, warka semua juga. Oke. Iya. Oke. Jadi makanya pada kesempatan ini saya tidak mau masuk ke dalam situ karena bukan ranah saya. Itu sudah ranah penegak hukum. Oke. Ya, itu saja. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak nih. Jadi Anda yakin nih Pak? Yakin, saya yakinnya sesuai dengan proses administrasi dan verifikasi yang ada di kantor pertanahan Kota Kendari bahwa data-data yang ada itu sudah benar seperti itu. Tentunya di sini saya tidak bisa bicara di sini karena ini sifatnya agak rahasia sedikit. Tapi kami untuk mengatakan hal tersebut tentunya punya data. Baik. Tentunya punya data. Itu saja saya sampaikan. Baik. Pasti kami punya data. Tidak mungkin kami beri keterangan misalnya A, B, C itu tanpa dasar data ya? Iya. Terutama data fisik seperti data pengukurannya, gambar ukurnya. Baik. Tapi kan saya tidak akan mungkin saya buka di sini. Baik. Oke, tidak apa-apa. Kita gambarannya aja Pak. Iya. Ya. Tentunya kan yang menangani ini tentu BPN Kota. Iya. Nah, ini kan ada isu, bahkan hasil yang dilakukan juga oleh Pak Ismun Hadi selaku analis administrasi pertanahan, bahwa ini sesungguhnya ada kesalahan objek di sana. Jadi objeknya di A, lalu sertifikatnya di B. Mungkin seperti itu. Nah, ada yang mau Bapak tanggapi terkait itu? Kalau itu saya tidak tanggapi karena saya tidak mau tanggapi karena yang bisa memastikan nanti dari hasil penyidikan. Penyidikan.
Iya. Nah, Kalaupun misalnya ada data yang dipalsukan, itu di penyidikan nanti akan terbongkar sendiri. akan terbukti Iya. ya. Baik. Jadi Anda yakin dengan apa yang Anda sampaikan? Ini Yang jelas- sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Iya, sudah ditangani Baik. oleh pihak kepolisian. Marilah kita hormati Baik. proses yang sedang berlangsung oleh aparat penegak hukum. Baik. Oke. Saya langsung ke Kanwil ATR BPN yang mewakili Pak Ilham. Pak, bisa menanggapi terkait kasus ini, Pak? Ya. Ini mungkin ranahnya Kanwil adalah pengawasan dan pembinaan. Nah, apakah kasus ini sampai ke pihak Kanwil atau pernahkah juga mendapatkan panggilan dari Polda atau aparat penegak hukum lainnya terkait kasus ini? Bisa Pak disampaikan mungkin? Iya, baik. Untuk kasus-kasus itu biasanya teman-teman dari penyidik itu langsung berhubungan di kantor pertanahan. Baik. Dikarenakan apa? Data-data tersebut adanya di kantor pertanahan. Kami dari pihak Kanwil hanya memonitor aja kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil, dan khusus dengan kasus ini kami di Kanwil sampai saat ini ya, saat ini sebenarnya saya baru juga mengetahui di acara ini. Baik, gitu ya. baru mengetahui Pak ya? Iya, saya sendiri di bidang sengketa sendiri kami menerima pemberitaan atau apapun, baik penyampaian dari teman-teman Kanta ataupun melalui surat dari masyarakat. Nah, selama ini mungkin terkait kasus ini semua data dan keterangan terkait dengan permasalahan tersebut ada di kantor pertanahan. Jadi nggak perlu sampai ke Kanwil. Seperti Baik. itu ya. Oke. Saya langsung ke Pak Ismuna Hadi. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Ya, Saya tambahkan oke, kembali. mungkin saya bertanya dulu Pak Ismuna. Semangat sekali Pak Ismuna. Baik, nah Pak Ismuna Hadi selaku analis administrasi pertanahan. Nah Pak, ini kan Anda cukup lama mengamati kasus ini dan cukup lama menganalisa berkas-berkas atau dokumen-dokumen kepemilikan. Nah, ada tidak yang mau Anda sampaikan ya terkait kasus ini sehingga Anda menyatakan bahwa pemiliknya adalah warga yang dikriminalisasi tadi? Ya, mungkin Anda mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya kira saya tambahkan kembali Ya. sebelum sampai saya jelaskan mengenai kronologis kedudukan sertifikat awal. Baik. Jadi saya kembali, saya kan kira-kira waktu zamannya Pak Hikmat, waktu zaman juga Pak Ruslan Emba, saya pernah minta gelar perkara langsung. Baik. Jadi dalam posisi meja bundar, itu waktu sebelum pembukaan bicara Pak, saya minta supaya tolong berikan kami penjelasan apa itu definisi sertifikat. Oke. Nah, dari Pak Hikmat, Kak Kanwil, terus karena mungkin disorong kembali ke Pak Ruslan Emba, terus ke para ahlinya, mereka tidak akan memberikan jawaban karena sudah pasti logika itu tidak akan punya mensrea yang betul-betul punya legal standing di situ. Itu jelas. Jadi itu barang kalau disebutkan akan tidak sesuai dengan posisi sertifikat yang berada di lokasi Marisa Barat. Nah, ketika mereka tidak mau memberikan penjelasan, bagaimana Pak kalau saya memberikan penjelasan? Tidak usah nih. Pokoknya jalan saja. Oh begitu. Tapi setelah saya sedikit mau komentari ini, Pak Hikmat marah. Coba tolong jelaskan, Pak Ruslan, Pak In. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Karena itu fatal kalau dijelaskan langsung. Ya. Terus Pak Hikmat ini, karena tidak diberi keterangan apapun, jadi suaranya bungkam. Semua tertutup mulut ini. Sertifikat yang saya tunjukkan itu dibanting. Kenapa kalian tidak bisa memberikan penjelasan? Ada setan apa di dalam sertifikat ini? Akhirnya Pak Hikmat selaku Kak Kanwil minta, kalau begitu kita adakan penelitian lapangan atau investigasi audit lapangan. Oke. Nah, saya bilang Pak, kira-kira waktunya kapan? Kalau bisa 1 minggu. Terlalu lama Pak. Ini barang sudah barang basi. Saya cuma butuh 1 hari. Nggak bisa juga. Setelah saya dapat amati terus, tidak ada perkembangan. Jadinya tidak bisa memberikan jawaban, satu pun tidak bisa komentari. Jadi semua bungkam. Dari Kak Kanwil, Kepala BPN, Pak Ruslan Emba, waktu itu kan setelah menjelang 2 minggu atau 3 minggu, mereka pindah. Pak Hikmat kembali kemana posisi, kalau Pak Ruslan pindah di
dilempar kemana waktu itu? Ke Bolangan Mangondo. Mhm. Nah, inilah mereka tidak bisa memberi jawaban. Mhm. Nah, akhirnya saya kembali berpikir, bagaimana caranya ini sertifikat yang menjadi ranahnya BPN Kota tidak bisa memberi jawaban. Mhm. Kan jelas ini barang kan abal-abal. Nah, sudah saya datang lagi ke Polda, minta untuk gelar perkara. Baik. Nah, yang saya ketemu langsung dipimpin dengan Kepala Penyidikan Polda, AKBP Ramses. Saya tantang juga Ramses sekalian. Mhm. Saya bilang kalau di sini ada sertifikat, orang-orang lain terlibat. Kan sih tidak ada sertifikat. Saya nyatakan itu. Nah, akhirnya dalam perjalanan selesai, terus Pak Ramses waktu itu kan ngumpul di warung kopi, saya ditelepon, panggil, Pak Is datang dulu. Nah, setelah ngumpul-ngumpul, bagaimana Pak tadi penjelasan Bapak, tidak ada juga komentar. Itu barang saya bilang, kan tidak ada sertifikat. Kalau ya sertifikat itu palsu Pak. Saya katakan begitu. Akhirnya apa Pak? Karena berani saya tinggal di atas tanah itu, tuh orang-orang saya masuki. Itu karena perintahnya Pak Ramses, Kepala Penyidikan Polda waktu itu. Masuk saja kan syuting dari sertifikat, oke. Pihak Polda yang mengatakan seperti itu. Artinya Kepala Penyidikan kemarin itu. Karena kan sudah pindah Pak Ramses. Nah, jadi mungkin saya potong sedikit Pak Ismun. Jadi rupanya kasus ini tuh sudah berganti-ganti orang sebenarnya Pak ya? ganti orang. Iya, mungkin dari pihak BPN juga mungkin begitu Pak. Sudah ganti-ganti Sudah orang silih juga. berganti juga. Upaya yang Anda lakukan Pak, ini kan Anda menganalisa dan mengatakan bahwa itu palsu. Nah, saya mungkin ada pertanyaan untuk pihak BPN yang terakhir kali. Mungkin bisa mic-nya dulu Pak Ismun ke pihak BPN Kota. Nah, Pak, menurut Pak Ismun, ya selaku analis administrasi pertanahan, bahwa ada sertifikat yang dikatakan bahwa objeknya di Madesa Barat tersebut itu merupakan sertifikat palsu. Dan ketika beliau melakukan pengecekan ataupun analisa terkait seluruh dokumen administrasi, bahwa lokasi tersebut menurut yang disampaikan Pak Ismun itu kosong atau tidak bersertifikat. Nah, dari data-data BPN sendiri seperti apa Pak? Kalau saya menilai ya, Iya. Pak Ismail mengatakan itu palsu, saya pikir beliau tidak punya kewenangan itu. Kecuali misalnya majelis hakim, editun atau peradilan umum yang mengatakan itu saya percaya. Baik. Tetapi kalau secara pribadi Pak Isman, itu mungkin saya tidak terima. Oke. Dan sekali lagi saya katakan tadi, kita tunggulah proses dari aparat penegak hukum ini. Kita hormati. Karena kami terus terang misalnya data itu tidak mungkin kami umbar di sini. Baik. Ada kami ranahnya. paham. Iya. Kami paham. Iya. Bahwa kasus ini saudara tengah berproses di Polda Sultra. Nah, kita tetap menunggu seperti apa hasil ya. Iya. Nah, namun mungkin perlu saya sampaikan bahwa kasus ini terkait penyerobotan lahan Pak, yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Ini terkait penyerobotan lahan si ahli waris ini begitu. Sebenarnya begini, ini sebenarnya secara gambaran umumnya kan, sertifikat melawan alas hak itu. Oh, baik, sertifikat melawan alas hak. Alas haknya apa Pak? Ya yang pihaknya Pak Ismun tadi. Oh begitu. Dia bukan sertifikat, tapi alas hak dia punya. Alas hak dia punya ya? Iya. Baik, si ahli waris ini punya alas hak. Baik, sertifikat melawan alas hak. Iya. Nah, ini kan yang kerap terjadi, bukan satu kasus saja sih sebenarnya, Pak ya. Makanya begini tadi saya sampaikan. Iya. Kalaupun misalnya sertifikatnya bukan di situ, ya kita tunggulah hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Baik, tapi karena tentunya mereka kan, yang akan bisa memastikan bahwa ini betul bukan sini. Baik. Silakan diuji data kami. Oke. Nah, tentunya kan dalam hal ini pihak BPN Kota ini punya peran penting di sini. Punya peran penting artinya dalam hal dokumen-dokumen yang diterima ataupun alas hak yang diterima. Nah, terkait itu tadi yang saya katakan di awal, sudah maksimal KBPN melakukan verifikasi data alas hak atau sudah maksimal KBPN turun lokasi melakukan pengukuran atau pemetaan dan memastikan bahwa objek yang dimaksud adalah benar. Saya katakan sih sudah maksimal. Sebagai closing statement, ya saya mungkin ke perwakilan Kanwil dulu, ya ATR BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan pertanahan sendiri, mungkin saya cuma ingin mengingatkan kepada masyarakat lah. Tanah ini memang sungguh hal yang menjadi sangat
sangat kita butuhkan sekali. Iya, iya, iya. Nah, di mana tanah ini mungkin tempatnya kita tinggal dan segala-galanya ada di atas tanah ini. Baik. Nah, jadi sebagai masyarakat yang punya tanah, mungkin ya sudah sering kita ingatkan agar masyarakat yang punya tanah paling tidak menjagalah tanahnya. Menjaga tanahnya bagaimana bentuknya? Ya penuhi kewajibannya, pagari, terus pelihara tanahnya, jangan dibiarkan saja. Baik. Karena dengan biarkan ini akan muncul potensi-potensi permasalahan. Nah itu, jadi saya ingatkan aja teman-teman, masyarakat semua sebagai pemilik tanah, mari menjaga tanahnya, memelihara tanahnya, dan juga mensertifikatkan tanahnya. Oke. Nah, itu saja dari Baik. saya. Ya. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, sebagai closing statement juga dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, Pak, ada yang mau disampaikan sebagai pernyataan penutup mungkin? Mungkin closing statement dari saya. Iya. Untuk masyarakat yang pemilik sertifikat lama itu, Iya. Mungkin bisa datang ke kantor untuk dialih mediakan atau dibuat ke digital. Digital, Pak. Karena bisa jadi sertifikat yang mereka pegang itu data elektroniknya tidak ada. Baik. Oke. Makanya kita alih mediakan, baik data fisik maupun juridisnya itu, kita buat seperti yang sekarang ini sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik itu tidak bisa dipalsukan. Baik. Kemudian posisi bidang tanahnya tidak ada yang tumpang tindih. Saya minta kepada masyarakat, mungkin yang kedua, kuasai tanahnya, pasang tanda batas. Itu untuk menghindari penyerobotan dari pihak lain. Pesan bahwa masyarakat harus aktif juga ya untuk mengurus tanahnya ini ya. Begitu Pak ya. Iya. Jadi jangan lupa kalau Anda memiliki sertifikat yang mungkin pengurusannya masih zaman dulu ya. Ya, ada imbauan untuk segera membawa ke kantor pertanahan dan dibuatkan sertifikat elektronik sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, closing statement dari Bapak Ismun Hadi selaku analis administrasi pertanahan, ya mungkin terkait kasus itu Bapak mau menyampaikan closing statementnya atau apapun ya, silakan Pak Ismun Hadi. Saya kembali lanjutkan ini duduk persoalan daripada kedudukan sertifikat yang berada di wilayah Porumba, dalam hal ini Jalan Marisa Bara. Di situ cerita awal sertifikat yang sekarang duduk itu kan pecahan langsung dari sertifikat induk yang berada di posisi belakang Polsek Mandonga. Itu luasnya 8.737. Nah, kronologis itu setelah meninggalnya diganti ke suaminya dari Rince Pandin ke Ate Pandin. Nah, setelah berganti ke Ate Pandin, kemudian sertifikat itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Bergantilah dari sertifikat 189 Wawa, kemudian diganti menjadi sertifikat 464. Nah, setelah itu diganti lagi menjadi sertifikat 466. Nah, sertifikat 464 dengan sertifikat 466 itu digabung. Digabung kedudukannya menjadi sertifikat 467. Ini kan sudah berapa kali berubah ini. Nah, sertifikat 467 itu kan terus ada lagi sertifikat yang akan disisipkan. Artinya di situ digambarkan kedudukan sertifikat hak pakai. Dia berada posisi di kantor lelang negara. Itu kedudukan sertifikat hak pakai. Kemudian yang keenam ini menjadi sertifikat 504 yang luasnya 6.682. Itu kalau diterjemahkan artinya dari sertifikat 467 dikurang sertifikat hak pakai 8598 dikurang 1916 hasilnya sertifikat 504 jadi 6682. Tetapi itu kan belum connect. Untuk mengkoneksikan itu kembali ke sertifikat induk yang berada di wilayah belakang Polsek Mandonga. Sertifikat induk
luasnya 8.737 dikurang 1.916 yang posisinya kantor lelang negara, terus kemudian dikurang sertifikat penyelundupan, sisipan, itu luasnya 139. Kalau itu dikurangi jadi 8737 kurang 1916 dan kurang 139, hasilnya 6682. Dan itulah objek yang saat ini. Objek sekarang di situ. Di situ sertifikat yang berganti atas sertifikat 504 itu, di dalam sertifikat itu sebelum Saudara Riki Tandiawan itu kan kita tidak menuduh ke dia, berarti ada apa ini pekerjaan begini. Artinya ada atas nama Lipatrik Sumarli itu telah menggunakan sertifikat itu, menggunakan untuk apa, mungkin mencari dana. Nah, itu setelah itu diroyah. Nah, setelah tahun 2004 bergantilah sertifikat itu atas nama Riki Tandiawan yang beli langsung 2011. Baik. Tapi mohon maaf kembali lagi. Ya. Sertifikat induk waktu posisinya masih murni di dalam posisi belakang Polsek Mandonga itu tahun 84 pernah mengambil kredit bank sebesar 35 juta. Nah, waktu itu kami menyamar datang ke bank. Kami sebagai apa debitur atau kreditur untuk menanyakan itu. Karena begitu kita tanya, rupanya sertifikat itu kita tanya di mana posisinya. Oh anu Pak, di belakang Polsek Mandonga. Itu masih ada piutangnya 50 juta. Jadi kami mau bayar Pak ini. Kami siap uang. Kalau memang ditunjukkan di mana letaknya. Rupanya waktu itu bocor informasi ada orang BPN istrinya yang kerja di bank itu. Kamu orang jangan buka-buka itu. Itu barang itu menyamar mereka itu datang untuk menyelidiki posisi sertifikat. Jadi sertifikat itu yang sudah dirubah dan diarsir menjadi 7 bagian. Itu di dalam posisi sertifikat itu tidak pernah ada, masih murni. Masih murni. Satu masih berada di Bank Indonesia, satu berada di kantor BPN. Waktu itu saya sering bertanya dengan Pak Ruslan, tolonglah kita hanya diperlihatkan ini tapi tidak mungkin kita sentuh karena biarlah tidak apa-apa disembunyikan. Saya sudah tahu bahwa itu barang tidak terarsir. Ya, mungkin langsung ke closing statement-nya ya Pak Ismun karena durasi. Ya, silakan. Mungkin apa yang mau disampaikan terkait kasus ini, Pak? Closing statement saya. Baik. Artinya saya mau menyebut definisi sertifikat tadi. Baik. Definisi sertifikat adalah kumpulan surat ukur atau buku tanah yang dijahit menjadi satu untuk menjamin kepastian atas tanah itu. Itu harus dijamin pasti letaknya. Ini kan berbeda, wilayah Uwawa, wilayah Korumba. Pasti kedudukannya arti sama. Pasti pemiliknya sudah berubah-ubah. Pasti luasnya. Ini yang dia beli dengan dasar dulu dia punya SKT itu dari Ibu Mengario. Waktu itu tahun 79 dia beli 10.000. Tapi setelah itu dia bikin sertifikat 8.737. Tiba-tiba terbang itu sertifikat ke Madesa Barat. Nah, jadi luasnya tidak sesuai, tidak pasti. Jadi itu kena, saya bilang ada indikasi pemalsuan itu kena pasal 263. Artinya objek dan subjek itu antara orang dengan tanah itu ada hubungan, tapi kalau antara pemilik sertifikat dengan sertifikat yang didudukan itu tidak ada hubungannya. Itu ada unsur pidana 263. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan didengar nanti kepada masyarakat. Siapapun yang mendengar, inilah closing statement saya. Sekian. Baik. Nah, saudara, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang saya bersama dengan narasumber saya di dalam giliran warga berbicara. Nah, mungkin sekali lagi saya mau menyampaikan kepada pihak-pihak yang tidak hadir hari ini, jika ada dari pihak-pihak lain ingin menyampaikan sanggahan atau ingin menyampaikan sesuatu masih di program yang sama, silakan menghubungi kami ya. Tentu di kontak admin media kami ya di sini. Silakan menghubungi dan kita bisa berbicara banyak hal lagi ya, masih di dalam program ini tentunya. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya yang tentunya lebih menarik. Dan siapa saja dari Anda dapat menyampaikan segala hal. Jadi terus saksikan channel ini. Saya Vianus Arung bersama kru undur diri. Sampai jumpa dan mari bicara.
Salam Excelso, silakan. Silakan. Terima kasih. Salam Excelso. Excelso, tempat ngopi eksklusif di kota Kendari. Terima kasih telah menyaksikan tayangan urayannews.id. Mohon bantu kami dengan subscribe, like dan share.